Gen Sagopi, seri 59, Dewi Kunti Sayembara pilih. Ki Lurah Semar kemudian mencegah keinginan Raden Pandu Dewonoto untuk kembali ke Hastinapura. Hei, sebaiknya kita meyakinkan dahulu apa yang terjadi, Gus. Dan sebagai kesatria, kita mesti berani menerima kenyataan dengan lapang dada. Petruk juga heran. Raden Narasoma kok sudah di Mandura dan mengikuti sayembara. Padahal para Punakawan mengetahui bahwa Raden Narasoma telah mempunyai istri Pujawati yang kemudian disebut Setyawati. Dan bahkan Raden Narasoma telah berjanji kepada Bagawan Bagaspati bahwa Dewi Setyawati tidak akan dimadu. Ketika itu, para Punakawan memang beberapa saat mengabdi kepada Narasoma. Namun karena Raden Narasoma tega membunuh mertuanya, Bagawan Bagaspati, para Punakawan kembali mengabdi ke Hastinapura. Mereka tak mau mengabdi kepada seorang yang berhati jahat. Akhirnya Raden Pandu Dewonoto dan para Punakawan melanjutkan perjalanan menuju ke alun-alun. Ketika sampai di alun-alun, saat itu Raden Narasoma sedang berkacak pinggang menantang para peserta sayembara yang lainnya. Hayo, sekalian maju bareng, jangan hanya satu persatu, biar cepat selesai tugasku. Hampir berbarengan, mereka masuk ke arena perkelahian karena merasa disepelekan oleh Raden Narasoma. Hei, berhenti, jangan dilanjutkan, bentak Raden Basudewa. Di sini bukan tempat pembantaian, akan aku kerahkan para prajurit untuk menangkap kalian semua. Raden Narasoma yang menjawab, biarlah Raden, akan aku hadapi mereka semua. Kemudian Raden Basudewa membiarkannya. Ia juga ingin mengetahui seberapa hebat kesaktian dari Raden Narasoma itu. Akhirnya Raden Narasoma dikerubut rame-rame dari segala arah. Tak berapa lama, mereka berhasil meringkus Raden Narasoma. Beberapa orang dengan leluasa menghajar Raden Narasoma. Melihat peristiwa itu, Raden Pandu Dewonoto ingin meloncat menyerang, membantu Raden Narasoma. Namun dicegah oleh Ki Lurah Semar. Ki Lurah Semar tahu kalau Raden Narasoma itu mempunyai harga diri yang tinggi. Salah-salah bisa menjadi masalah. Di atas dahan beringin, Resi Drwasa masih menahan diri, ingin melihat apa yang terjadi. Ketika ia melihat Raden Pandu Dewonoto heran, kenapa putra mahkota Hastinapura itu baru kelihatan. Namun ia membiarkannya. Di bawah pohon beringin, Dewi Madrim tak kuasa melihat Raden Narasoma kakaknya diajar oleh para penyerang yang sedemikian banyak. Ia memalingkan wajahnya. Namun ketika itu, ia terkejut melihat Ki Lurah Petruk Kantong Bolong yang ia kenal ada di situ. Karena perawakan Petruk yang tinggi sehingga mudah dikenali. Ki Lurah Petruk, Dewi Madrim menyapanya. Petruk tidak segera mengenalinya, karena Dewi Madrim hanya berpakaian orang kebanyakan. Panjenengan sinten yu? Kok kenal kula? Petruk bertanya sambil mengamatinya. Sebelum Dewi Madrim menjawab, Petruk telah mengenalnya. Loh, bukannya panjenengan Gusti Dewi Madrim? Bertanya Petruk. Benar Ki Lurah, aku Dewi Madrim. Berkata demikian, Dewi Madrim kemudian terkejut dan berdebar ketika melihat Raden Pandu Dewonoto ada di samping Petruk. Ia pernah berkenalan dengan kesatria itu
ketika bersama-sama menghadiri perhelatan di negeri Pancolo. Sementara itu, kegemparan terjadi di arena perkelahian bersambung. Aweh pambiyantu marang liyan iku mujudake panggawe becik, nanging barang kang becik durung mesti tinampa kanthi becik.